Kenapa kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 asli, harus ditolak? Oleh Nazarudin. 1. Prolog, mitos sakralitas konstitusi. Dalam wacana politik kontemporer Indonesia, masih hidup keyakinan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen merupakan konstitusi ideal yang tidak boleh diubah. Pandangan ini dibangun di atas argumen historis, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Filosofis, bahwa UUD ini mencerminkan jiwa bangsa Indonesia, dan ketatanegaraan, bahwa perubahan terhadapnya dianggap penyimpangan dari jati diri bangsa. Amandemen UUD 1945 sering dituding sebagai sebab utama masuknya liberalisme politik dan ekonomi. Namun, narasi tersebut bersifat reduktif dan mengabaikan fakta dan dinamika sejarah serta fungsi konstitusi sebagai instrumen politik yang hidup dan harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman. 2. Demokrasi versus integralistik, kompromi dalam rumusan konstitusi. Sidang-sidang BPUPKI menampilkan pertarungan ideologi antara mereka yang mengusung gagasan negara demokrasi konstitusional dan negara integralistik. Supomo mendorong negara integralistik, negara sebagai satu kesatuan organik di mana tidak ada dikotomi antara rakyat dan penguasa. Di sisi lain, tokoh seperti Muhammad Hatta berpandangan bahwa sistem demokrasi yang memberikan ruang bagi perwakilan rakyat lebih sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Kompromi dari dua kutub itulah yang menghasilkan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengandung elemen presidensialisme namun tetap membuka ruang legislatif dan pemilu sebagai ciri demokrasi. 3. UUD 1945 adalah konstitusi sementara. Pernyataan Soekarno dalam sidang PPKI, tanggal 18 Agustus tahun 1945, menyatakan secara eksplisit bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bersifat sementara. Undang-Undang Dasar yang kita buat sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan, ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Pidato Soekarno itu menjadi bukti sekaligus menunjukkan kesadaran bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bukan dokumen final, melainkan rancangan awal yang dapat direvisi saat negara memasuki kondisi yang lebih stabil. 4. Transisi ke sistem parlementer, tonggak awal demokrasi. Pasca kemerdekaan, sistem pemerintahan Indonesia bertransisi dari presidensial ke parlementer. Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober tahun 1945, yang menyatakan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP akan menjalankan fungsi legislatif hingga terbentuknya parlemen hasil pemilu. Tak lama kemudian, maklumat pemerintah tanggal 3 November tahun 1945 mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai bagian dari kehidupan demokratis. Kemudian, maklumat pemerintah tanggal 14 November tahun 1945 menetapkan perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer, ditandai dengan pembentukan kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Hal ini membuktikan bahwa mayoritas elit pendiri bangsa lebih berpihak pada sistem demokrasi parlementer dan multipartai sebagai cerminan aspirasi rakyat. 5. Undang-Undang Dasar 1945, alat legitimasi rezim otoriter. Undang-Undang Dasar 1945 terbukti digunakan secara instrumental oleh dua rezim otoriter, Orde Lama dan Orde Baru. Pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Soekarno mengeluarkan dekrit yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, membubarkan konstituante dan kemudian parlemen hasil pemilu, dan memulai demokrasi terpimpin. Seluruh kekuasaan dipusatkan di tangan Presiden. DPR GR menjadi alat aklamasi, dan partai politik dibatasi aktivitasnya. Demikian pula pada masa Orde Baru, Soeharto menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melegitimasi kekuasaan tanpa batas, didukung oleh tafsir sempit tentang stabilitas nasional dan pembangunan. Lembaga MPR menjadi alat formal untuk mengukuhkan dominasi kekuasaan eksekutif, sementara rakyat nyaris tidak punya akses terhadap pengambilan keputusan politik. 6. Reformasi dan amandemen, koreksi atas otoritarianisme. Reformasi 1998 membuka ruang untuk membongkar sistem kekuasaan otoriter dan menjadikan Indonesia sebagai negara demokratis. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan sebanyak 4 tahap tahun 1999 sampai tahun 2002 yang mencakup pembatasan masa jabatan Presiden, Pasal 7. Penguatan fungsi DPR dan DPD. Pemilu langsung untuk Presiden dan anggota legislatif. Jaminan HAM secara eksplisit, Bab XA. Pembentukan Mahkamah Konstitusi.
Penguatan sistem checks and balances antar lembaga negara. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa amandemen merupakan koreksi struktural yang menyempurnakan sistem ketatanegaraan Indonesia. 7. Liberalisme bukan hasil amandemen. Tudingan bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi penyebab liberalisme politik dan ekonomi tidak berdasar. Perubahan struktur ketatanegaraan yang tidak lagi menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara justru mencerminkan prinsip demokrasi modern, di mana kekuasaan dibagi dan tidak terpusat. Demikian pula, perubahan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menambahkan ayat 4, justru melengkapi dan menegaskan kembali semangat ekonomi kerakyatan dengan memberikan landasan hukum bagi pelaku usaha skala kecil dan koperasi. Masuknya liberalisme ekonomi lebih disebabkan oleh UU sektoral seperti privatisasi BUMN dan liberalisasi sektor energi, yang dibuat oleh parlemen dan eksekutif pasca reformasi, bukan karena perubahan konstitusi itu sendiri. Perlu diingat, liberalisasi dan penguasaan ekonomi oleh segelintir orang sudah berlangsung sejak Orde Baru. 8. Kekacauan sistem politik dan ketatanegaraan. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen akan menyebabkan kekacauan sistem politik dan ketatanegaraan. Lembaga-lembaga negara yang mempunyai peran penting saat ini, seperti Mahkamah Konstitusi dan komisi-komisi negara, harus dibubarkan. Kedudukan, tugas, dan fungsi DPR dan Presiden akan berubah secara signifikan. MPR harus dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara dengan segala kewenangannya. Kekacauan yang timbul akan masif dan mengancam stabilitas negara. 9. Menolak gagasan adendum, sakralisasi dalam kemasan baru. Munculnya gagasan adendum Undang-Undang Dasar 1945, yakni mengembalikan naskah asli dan menyempurnakannya dengan penambahan pasal baru tanpa menyentuh pasal-pasal lama, merupakan bentuk baru dari sakralisasi konstitusi. Ide ini menolak istilah amandemen dan memosisikan naskah asli seolah tidak boleh diubah. Padahal, validitas mempertahankan naskah asli dengan alasan historis, filosofis, dan ketatanegaraan sudah dibantah oleh fakta sejarah. Mempertahankan pasal-pasal yang secara substansial tidak demokratis hanya akan menciptakan konstitusi tambal sulam. Secara metodologis dan filosofis, adendum bukan solusi demokratis, melainkan kompromi ilusioner untuk melestarikan warisan otoriter dengan lapisan perbaikan. 10. Epilog, Undang-Undang Dasar 1945 harus dikritisi, bukan disakralkan. Menganggap UUD 1945 sebagai dokumen sakral dengan alasan historis, filosofis, dan ketatanegaraan terbukti tidak valid. Itu adalah kemunduran dalam berpikir berkonstitusi. Konstitusi bukan kitab suci, melainkan kesepakatan politik yang dapat dan harus dikritisi. Kembali ke UUD 1945 sebelum amandemen, termasuk dalam bentuk adendum, adalah langkah mundur yang membuka kembali pintu otoritarianisme. Undang-Undang Dasar 1945 harus dilihat sebagai produk sejarah yang terus disesuaikan dengan semangat zaman dan prinsip demokrasi. Karena itu, semua bentuk upaya menghidupkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 asli harus ditolak.